Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu proses mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian dengan teliti diperoleh dari suatu teori. Dan pengujian tersebut bisa dilakukan dan babak terakhir akan ditemukan hukum-hukum. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan terbagi dalam beberapa periode, di antaranya Zaman prasejarah. Pada zaman ini ditandai dengan kemampuan manusia dapat mengamati, membeda-bedakan, dan memilih. Manusia purba mulai belajar cara mereka untuk bertahan hidup seperti membuat alat berburu, membuat api, membentuk komunitas besar, dan lain-lain. Hal ini dengan ditemukannya beberapa peninggalan berupa kapak perimbas, alat serpi, lukisan di dinding goa, dan lain-lain. Berikut beberapa manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pertama, Meganthropus paleojavanicus ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran oleh Van Koningswald, seorang arkeolog asal Belanda. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu tulang pipi yang tebal, otot rahang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol. Kedua, Pithecanthropus erectus ditemukan pada fosil bagian geraham di daerah Lembah Bengawan Solo, daerah Trinil oleh Eugene Dubois tahun 1890. Ciri-cirinya, tengkuk dan geraham gigi yang kuat, tubuhnya belum tegap sempurna, hidungnya tebal, dahinya lebih menonjol dan lebar, rata-rata tingginya 165 cm sampai 180 cm. Yang ketiga, Pithecanthropus soloensis, ditemukan di daerah Ngandong, Solo, ditemukan sekitar tahun 1931 hingga 1933 oleh Oppenort dan Van Koningswald. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu memiliki tulang belakang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidungnya lebar, dan tulang pipi yang kuat serta menonjol. Perkembangan ilmu pengetahuan pada periode zaman Yunani kuno. Periode ini terjadi pada abad 6 sebelum Masehi sampai 8 sebelum Masehi. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya teori-teori yang dikemukakan. Pada masa ini, orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya dengan sikap yang senang menganalisa atau mempelajari sesuatu secara kritis. Pada zaman ini, banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya, yaitu yang pertama, Pitagoras. Pitagoras dikenal dengan Bapa Bilangan karena dirinya terkenal akan teorema Pitagoras. Ia pun menyumbangkan teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Yang kedua, Plato. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dan yang ketiga ada Aristoteles. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. 3. Periode Islam. Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Pada saat itu, di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, di mana saat itu Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ilmu pengetahuan sangat berkembang, mulai dari ilmu astronomi sampai ilmu filsafat. Ada beberapa ilmuwan yang terkenal di antaranya. Yang pertama adalah Abu Ali al-Husain, Ibnu Abdullah, Ibnu al-Hasan, Ibnu Ali, Ibnu Sina, atau Ibnu Sina, atau yang dikenal dengan nama Avicenna, adalah seorang polimet jenius asal Uzbekistan yang mendalami hampir semua ilmu pengetahuan, dari mulai filsafat, kedokteran, astronomi, hingga ilmuwan. Beliau berhasil menghasilkan mahakarya kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine.
yang digunakan sampai abad ke-18. Yang kedua, Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq al-Sabah al-Kindi. Beliau dipercaya sama Khalifah Al-Ma'mun buat jadi ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Baitul Hikmah. Dia juga mensintesa hasil pemikiran sendiri dengan membuat buku. Total jumlah buku yang telah ditulis lebih dari 260 buah. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah ilmuwan asal Khwarezm, Uzbekistan. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yang kita kenal dengan nama aljabar. Konsep aljabar ini dia tulis dalam kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Perkembangan ilmu pengetahuan, zaman Renaissance dan modern. Zaman Renaissance merupakan masa transisi dari abad pertengahan menuju abad modern di mana penggunaan akal lebih mendominasi dibanding wahyu. Kebangkitan intelektual ini terjadi khususnya di Eropa dan Italia sepanjang abad 15 dan 16. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Tokoh-tokoh penemu di bidang sains pada zaman modern abad 17-19 Masehi yaitu: pertama, Sir Isaac Newton 1643-1727 Masehi. Ialah penemu teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optikal yang mendasari ilmu alam. Pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi. Kedua, Joseph Black 1728-1799 Masehi. Black adalah pelopor dalam pemeriksaan kualitatif dan penemu gas karbon dioksida CO2. Yang ketiga, Anthony Laurent Lavoisier 1743-1794 Masehi. Ialah peletak dasar ilmu kimia sebagaimana kita kenal sekarang. Tokoh-tokoh penemu di bidang sains pada masa Renaissance abad 15-16 Masehi yaitu: pertama, Nicolaus Copernicus 1473-1543 Masehi. Copernicus menemukan teori heliocentrisme, yaitu matahari adalah pusat jagat raya. Menurutnya, bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Kedua, Johannes Kepler 1571-1630 Masehi merupakan ahli astronomi Jerman yang terpengaruh ajaran Copernicus. Dialah yang menemukan bahwa orbit planet berbentuk elips. Planet bergerak cepat bila berada di dekat matahari dan lambat bila jauh dari matahari. Yang ketiga, Galileo Galilei 1564-1643 Masehi merupakan ahli astronomi Italia yang melakukan pengamatan teleskopik dan pengukuhan gagasan Copernicus bahwa tata surya berpusat pada matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini, ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmuwan-ilmuwan yang semakin tajam dan mendalam. Fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Beberapa tokoh yang terkenal diantaranya Albert Einstein, terkenal dengan teori khusus relativitasnya pada tahun 1905 dan teori umum relativitasnya tahun 1915. Teori Einstein menjungkir balikan secara revolusioner pemikiran ilmiah dengan cara menolak adanya sang waktu yang absolut. Teorinya itu membuktikan atau menjelaskan sebuah pepatah bahwa semuanya adalah relatif. B. Hubble
Pada tahun 1962, Akademi Sains Nasional Amerika merekomendasikan untuk membangun sebuah teleskop angkasa raksasa. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977, Kongres mulai mengumpulkan dana untuk proyek tersebut. Pada tahun yang sama pula, pembuatan teleskop angkasa Hubble segera dimulai. Hubble membantu para ilmuwan dalam mempelajari, mengobservasi, dan memahami tentang jagat raya, objek luar angkasa, lubang hitam atau black hole, galaksi, bintang, dan lain-lain. Hubble adalah teleskop angkasa yang berhasil menemukan Xena, planet ke-10 beserta Gabriel satelitnya.